Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi juga Pak Agus. Bagaimana ini kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Pak Ali, hari ini saya cukup luar biasa baik Pak. Walaupun ada yang mau saya diskusikan Pak. Bapak sedang apa? Seperti yang saya bilang kemarin Pak Ali, hari ini saya ingin diskusi dengan Bapak. Apakah Pak Ali ada waktu? Saya sedang baca-baca terkait perkembangan dunia ini Pak hari ini. Tentunya saya Wih, ada waktu buat Pak Agus nih, sesuai jadwal kita kemarin Pak. Adakah yang bisa saya bantu Pak? Sepertinya saya lihat Pak Agus ini ada sesuatu hal yang ingin diskusikan dengan saya. Gimana Pak Agus? menarik Pak, diskusi saya hari ini. Ada yang mau saya diskusikan dengan Bapak terkait itu, yaitu sharing-sharing Pak, ngobrol-ngobrol, serta mohon untuk diberikan saran atau masukan dan juga solusi Pak Ali terkait masalah saya. Ya, boleh sekali kita sharing bersama Pak Agus. Eh, adakah hal yang khusus yang ingin Bapak diskusikan terkait apa ya kira-kira Pak? Kalau boleh tahu bagaimana sih perasaan Bapak saat ini? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan dan kegiatan lain membuat saya mencari solusi lebih efektif dan tepat. Dan bagi saya ini sangat penting Pak untuk segera saya pecahkan. Wah, saya sangat setuju dan sangat menghargai keterangan Bapak dan kejujuran Pak Agus ya. Oleh karena itu, mari Pak, kita duduk bersama, kita ngobrol bersama di ruang ini untuk mencari solusi bersama. Kira-kira arahnya kemana gitu Pak Agus. Gimana Pak Agus? Iya, jadi saya ini punya fokus diskusi hari ini yaitu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Baik, eee, sebenarnya nih menurut Pak Agus, apa sih definisi tujuan akhir yang Bapak ingin capai saat ini? Saya ingin bisa menjadi presentator yang baik, Pak. Percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi dengan gaya bahasa public speaking yang tidak biasa. Iya, saya ingin menjadi presentator yang luar biasa, Pak Ali. Oke, menjadi seorang presentator yang baik di mata audiens gitu kira-kira Pak ya, Agus Bet ya? betul, Pak Ali. Oke, tentunya di situ, banyak sekali hal-hal yang jadi, permasalahan yang dirasakan oleh Pak Agus, kira-kira begitu ya Pak Agus ya? Betul betul, Pak Ali. Oke, mantap luar biasa. Sekarang saya ingin tanya, sebenarnya apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan? Iya, Pak Ali. Kenapa hari ini saya ingin menemui Pak Ali, mengajak berdiskusi, karena sebetulnya saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup atau tanpa rasa tegang, serta mendapatkan kesan positif dari audiens. Jadi audiens itu bisa menikmati ketika saya presentasi, jadi dia melihat itu dengan, ya terkesima Pak Ali, begitu. Oke, saya paham sekali. Oke Pak, sekarang wah menarik sekali kayaknya pembicaraan kita Pak. Saya jadi lebih, penasaran gitu kan ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi terkait yang Bapak sampaikan tadi ya, terkait, Bapak ingin menguasai materi, kemudian menjadi public speaking yang baik di mata audiens. Nah, sekarang apa sih Pak, sesungguhnya yang membuat Pak Agus itu merasa kesulitan saat berpresentasi di depan umum itu kira-kira apa Pak? Sebenarnya masalahnya apa gitu? Nah ini Pak Ali, jadi saya itu terkadang ada perasaan gugup, sehingga dari gugup Oke. itu saya sering lupa kata-kata yang lebih eksklusif saat presentasi. Jadi kan saya biasanya belajar presentasi dengan public speaking bahasa yang lebih eksklusif, lebih enak didengar. Terkadang padanan atau diksi kata yang seharusnya keren terucap menjadi diksi yang biasa, Pak Ali. Ya, saya paham sekali apa yang Bapak rasakan ya. Memang tidak mudah Pak ya ketika kita menjadi seorang public speaking di depan umum atau di depan audiens, bukan perkara yang mudah memang Pak Agus ya. Oke, Iya, Pak Agus betul Pak Ali. iya iya.
Oke, saya sangat paham sekali apa yang Bapak rasakan. Sekarang coba sih Pak Agus ceritakan, bagaimana sih perasaan itu muncul pada waktu itu, yang Pak Agus rasakan pada waktu itu gitu, ketika merasa Yang grogi atau gimana gitu, tidak nyaman ketika ada di depan audien, kira-kira begitu? iya, pada waktu itu Pak Ali, timbul perasaan cemas, kemudian ada juga perasaan takut, tidak bisa menyampaikan presentasi itu dengan maksimal kepada audien. Terkadang juga muncul perasaan khawatir, apakah yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta presentasi atau audien. Jadi itu menjadi perasaan yang seringkali muncul, Ya, luar begitu Pak biasa. Ali. Saya cukup paham dan sangat memahami perasaan Pak Agus. Selebihnya nih Pak Agus, bagaimana sih Pak Agus menghadapi saat situasi itu Pak Agus hadapi? Atau apa kira-kira yang Bapak lakukan pada saat mengalami masalah seperti itu atau dilema seperti itu? Iya Pak Ali. Menghadapi ini saya mencoba di antaranya itu bersikap tenang Oke, dan berusaha menguasai diri. ya, Saya coba mengatur ritme presentasi, berusaha lebih tenang. Selebihnya saya mencoba merenung dan membuka ruang untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, serta saya juga mencari referensi terkait kiat-kiat dalam melakukan presentasi yang baik. Begitu Pak Ali. wow, keren sekali itu Pak Agus. Oke, keren sekali. Kalau begitu nih, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Agus tambahkan dalam diskusi kita ini? Iya Pak, saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya dari diskusi ini adalah saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat melakukan presentasi. Dan saya yakin dengan diskusi sharing bersama Pak Ali, saya bisa mencapai harapan-harapan saya itu, Pak Ali. Oke, luar biasa. Kalau begitu sekarang mari kita merancang Pak, rencana terkait permasalahan Bapak tadi setelah Bapak berbicara luar biasa tadi tentang permasalahan, kemudian ada sedikit ide tadi yang Bapak, sempat utarakan. Sebenarnya apa sih rencana Bapak dalam mencapai tujuan, presentasi yang Bapak Agus inginkan itu? Iya, Pak. Saya sih sebetulnya sudah, mencoba menyusun rencana, Pak. Oke, Jadi dimulai dengan saya harus mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik, dengan oke. latar belakang kekinian pada slide. Iya, Kemudian saya juga berusaha berlatih presentasi depan cermin dan oke. juga mungkin belajar ice breaking, Pak, untuk ditampilkan pada saat presentasi. Dan perlu juga sepertinya saya meminta feedback dari teman atau mentor atau audien lah ya, Oke. ketika saya berlatih presentasi. Begitu, Pak, ya, yang saya Wah, lakukan. wow, keren sekali tadi saya mendengarkan, Bapak menguraikan tadi. Luar biasa sekali schedule atau rencana Pak Agus tadi. Oke, selain itu adakah prioritas yang sebenarnya ingin Pak Agus miliki dalam rencana aksi tersebut? Kira-kira apa, Pak? Iya, memang ada, Pak, ya, skala prioritas. Jadi yang menjadi utama bagi saya itu adalah prioritas, yaitu benar-benar saya akan lebih intens mempersiapkan presentasi, berlatih public speaking lebih sering, dan melihat kembali penampilan yang saya videokan untuk melihat kekurangan saya. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat, materi, dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, grogi, atau cemas. Dan itu sepertinya bisa membuat saya lebih percaya diri. Gitu, Pak. Baiklah, luar biasa. Hmm, kemudian nih Pak Agus, setelah itu berjalan, Pak Agus lakukan hal seperti itu, kemudian apa sih strategi Bapak, gunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Kira-kira apa Pak Agus? Ya, saya pastinya, Pak, akan mencari referensi materi yang baik, yang berkualitas dan relevan dengan presentasi yang akan saya lakukan. Saya akan lebih mempersiapkan pada slide-slide yang
lebih menarik perhatian. Kemudian saya juga akan berlatih presentasi dengan fokus, intonasi dan gestur ya, gerakan tubuh dan lain sebagainya. Tata Oke. bahasa yang membuat audien bisa hanyut dalam presentasi saya. Kemudian saya juga akan meminta masukan yang konstruktif. Oke, luar biasa, subhanallah. Itu ada suatu langkah-langkah yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali rencana Pak Agus tadi. Sangat luar biasa, Pak Agus. Kemudian nih, rencana yang struktur atau fokus pada detail yang akan membantu Pak Agus untuk mengatasi tantangan dalam berpresentasi dengan lebih efektif itu kira-kira seperti apa, Pak Agus? Iya, Oke, saya tentunya saya tekankan lagi Pak Agus oke, ya. Gini, ya, maksud saya gini, eee, yang Bapak lakukan sudah sangat baik tadi ya, sudah sangat baik, luar biasa sekali. Sekarang, saya pengen Pak Agus itu komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak buat tadi, yang sudah Bapak utarakan ke saya tadi. Kira-kira, gimana Pak? ya. Seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi dengan lebih sering, dan meminta masukan dari teman, dan saya tidak akan malu meminta dari audien. Oke, saya paham sekali, luar biasa. Terus siapa Pak, yang akan dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Tentunya ada sesuatu yang bisa memberikan penyemangat atau minimal, ketika Pak Agus mulai, bosan atau mulai tidak melakukan hal itu ada, orang yang minimal memberikan spirit baru kepada Pak Agus. Iya, tentunya saya akan meminta coach dan teman yang saya ajak diskusi terkait masalah ini untuk feedback positif ke saya dan membantu saya mengingatkan tentang komitmen saya ini. Saya percaya, Pak Ali, dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik untuk terus mengembangkan kemampuan presentasi saya. Oke, luar biasa sekali. Terus, bagaimana nih, kira-kira dari percakapan kita tadi yang luar biasa, eee, hal apa yang sudah Pak Agus dapatkan? Atau mungkin, sedikit Pak Agus bisa menyimpulkan hasil dari pembicaraan kita pada, sore hari ini? Iya, jadi saya terima kasih Pak Ali, saya mengambil kesimpulan dari diskusi yang bagi saya sangat berharga ini adalah saya harus benar-benar profesional dalam persiapan sebelum presentasi, seperti yang telah saya ungkapkan Oke. tadi, Pak. Sehingga akan ada peningkatan performa dan kualitas saya saat menjadi presentator dalam suatu kegiatan. Dan yang tidak kalah penting, ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan bagi saya menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih maksimal, optimal, dan efektif. Begitu, Pak. Wow, keren sekali, luar biasa Pak Agus. Jadi, intinya tadi, Pak Agus untuk menanggulangi atau mengatasi masalah yang Pak Agus hadapi ketika grogi, kemudian, lupa atau nge-blank ketika ada di depan audien, Pak Agus juga akan lebih, sering berlatih secara mandiri ataupun ketika ada forum-forum, Pak Agus akan gunakan itu sebagai media untuk Pak Agus melatih, public speaking Pak Agus. Kemudian Pak Agus juga berkomitmen ya, bahwasanya, kegiatan itu agar Pak Agus lebih menguasai materi itu atau lebih bisa, menjadi seorang, public speaking yang baik, Pak Agus akan melakukan hal itu, pasti ya berlatih, kemudian, melakukan hal-hal, di forum-forum, yang disediakan, Pak Agus berlatih Betul, seperti itu. Oke, betul, Pak. kemudian nih Pak Agus ya, dari hal-hal itu ya tentunya nanti akan memacu, Pak Agus untuk bisa lebih up lagi kira-kira begitu, Pak, ya? Iya, Kira-kira iya, Pak. maukah oke oke. Kira-kira dari kesimpulan tadi Pak Agus setuju atau tidak kira-kira? Saya setuju, Pak, dari kesimpulan yang tadi dikuatkan oleh Pak Ali, saya sangat setuju dan saya akan melakukan itu dengan baik, dengan komitmen tinggi dan integritas yang memang akan saya tanamkan pada diri saya, Pak Ali. Oke, luar biasa sekali Pak ya.
Oke, nampaknya saya juga penasaran Pak ya, nanti ketika Pak Agus, melakukan treatment-treatment tadi yang Pak Agus, ungkapkan ke saya menjadi penasaran kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya? Mungkin Oke kita Pak nanti Ali, bisa atur nanti waktu Pak ya, kita bisa iya berbincang lagi, nanti saya ingin Pak tahu. Ali suatu saat akan saya undang Pak Ali. Oke, luar Saya biasa, undang saya sangat untuk menunggu. melihat saya ketika saya mengisi suatu kegiatan. Terima kasih ya Pak Ali atas Luar biasa. bimbingannya hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Oke, ini menjadi amal ibadah bagi Pak Ali dan menjadi oke. keberkahan bagi Pak Ali. Amin. Iya. Terima Amin ya kasih rabbal saya alamin. ucapkan untuk Pak Ali. Oke, terima kasih juga Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Ali. Saya pamit, mohon tidak Oke. bosan. Selamat dan sampai ketemu lagi Pak Ali. Oke oke oke.